Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Dwi Firnanda, mahasiswa PPG dalam jabatan BES 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Jember dengan NIM 25021191178. Saya mengajar di SMP Wardani Surabaya. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Wardani di kelas 8 materi struktur dan fungsi organ pencernaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu HP-nya dikumpulkan dulu ya. Sudah nggak ada yang bawa HP? Hah? Yakin? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, saya akan absen terlebih dahulu. Untuk absennya, nanti setiap saya absen, kalian sebutkan menu sarapan hari ini. Ya. Hah? Ya dibilang aja kalau nggak makan. Oke? Mengerti ya? Oke. Absen yang pertama, Afriel Devano Argata. Tidak masuk. Kenapa? Tidak ada keterangan. Oke. Albi, apa? Sarapan apa hari ini? Indomie ya. Amira Rahma, ayam crispy. Aprilia Putri, tidak sarapan. Arlin, tidak sarapan. Ashanti, minum susu. Oke. Diandra, apa? Nasi goreng. Fadil, tidak sarapan. Jasmine, roti ya, kayak orang bule ya Jasmine. Kristiana, nggak makan. Oh, nugget. Mirza, nggak makan. Makan angin ya, makanya wajahnya seperti lemas-lemas gimana gitu ya. Ayo, kepalanya diangkat Mirza. Apa? Mirza pusing. Duh, tidak boleh, kan sudah pelajaran. Muhammad Ardan, tidak masuk. Kenapa? Tidak ada keterangan. Nathanael, tidak sarapan. Novia, tidak sarapan. Octavianus, tidak sarapan. Putri Aulia, nasi goreng. Oke. Revan, tidak makan. Nggak makan. Savana, nugget. Saluna, nggak sarapan. Syaira, nggak sarapan. Verlin, apa? Telur asin, enak itu ya. Alvino, nggak sarapan. Denis, nggak sarapan juga. Sevina, nggak sarapan. Ahinda, nggak sarapan. Ternyata tidak banyak yang tidak sarapan di hari ini.
Nah, kira-kira kalau kita tidak sarapan sering sekali nanti menyebabkan apa? Sakit lambung, asam lambung, GERD. Ada yang pernah mengalami itu? Wah, banyak. Nah, yang pernah mengalami asam lambung ini sebaiknya pola hidupnya atau kalau pagi itu setidaknya minum susu kayak punya siapa tadi? Santi, minimal minum susu atau makan roti kayak Jasmine. Nah, supaya apa? Di lambung, ayo didengarkan. Mirza Okto. Mirza kepalanya bisa diangkat atau enggak kuat Mirza? Mirza enggak kuat. Bisa pelajaran Mirza hari ini? Bisa? Bisa, oke. Kita kembali ya. Kakinya Revano. Nah, kalau lama-kelamaan kita tidak sarapan, itu menyebabkan GERD kan tadi. Nah, sebaiknya kita harus merubah pola makan. Kalau dibiarkan, lama-kelamaan lambung kamu akan menggerus dirinya sendiri. Nah, lama-kelamaan kalau makin parah, nanti bisa jadi pendarahan di lambung. Jadi kalau lama-kelamaan kamu batuk, itu keluar darahnya. Nah, itu dari lambung. Ada yang pernah batuk? Jasmine tadi pagi. Astagfirullah, sehat ah Jasmine? Sehat, oke. Oke, lanjut ke pembelajaran ya. Dilihat. Oke, diperhatikan. Berdasarkan video ini, bagaimana tubuh kita memproses makanan yang kita makan, gimana caranya? Dikunyah, terus habis itu apa? Ditelan, terus diproses dalam lambung. Oke. Lanjut, organ apa saja yang berperan dalam proses ini? Yang pertama, mulut, di dalamnya ada gigi. Kerongkongan apa tenggorokan? Tenggorokan atau kerongkongan? Nah, kita lihat nanti ya. Yang ketiga apa? Lambung, terus apa? Usus apa? Ayo. Usus halus. Yang selanjutnya usus apa lagi? Usus besar, terus anus. Oke. Next. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasi secara detail struktur serta fungsi setiap organ pencernaan manusia dan mengamati gambar sistem pencernaan secara detail. Yang kedua, dapat menganalisis berbagai kasus gangguan pencernaan dengan menelusuri penyebab, terus organ yang terlibat dan dampaknya ketika diberikan studi kasus. Yang ketiga, mampu menyampaikan argumen dan solusi secara lisan. Dan yang keempat, mampu menunjukkan kemampuan kolaborasi, komunikasi secara efektif, dan penalaran kritis selama proses diskusi kelompok. Jadi, dapat dilihat dari tujuannya, nanti kita akan diskusi kelompok, akan mengamati tentang gangguan pencernaan. Nah, ketika kalian terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, perut akan terasa sakit, badannya lemas, dan kepalanya akan pusing. Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Ayo dilihat. Makanan, nah ini makanannya masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke dalam tenggorokan, kerongkongan. Nah ini dalam lambungnya. Di dalam lambung nanti ini dicerna oleh enzim atau asam lambung HCl, kemudian dimasukkan ke dalam usus halus. Di dalam usus halus ini penyerapan makanan.
Nah, setelah dimasukkan di usus halus, nutrisinya itu disalurkan ke seluruh tubuh, DNA. Kemudian hal-hal yang tidak berfungsi itu dimasukkan ke dalam usus besar, kemudian jadi feses dan melalui anus. Lagi? Ya, boleh lagi. Nah, dilihat. Katanya mau lihat lagi. Sudah ya, sudah. Oke, dari video itu siapa yang tahu apa itu sistem pencernaan? Ada yang tahu? Pengertian sistem pencernaan. Apa? Penguraian makanan. Terus ada lagi? Mengolah makan jadi energi. Oke, bagus. Ada lagi? Tidak ada. Oke. Jadi, apa itu sistem pencernaan? Adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pencernaan ini dimulai dari mulut hingga feses yang dikeluarkan melalui anus, sesuai yang ada di video tadi. Nah, kita bedah satu-satu nanti. Nah, ini organnya sama fungsinya secara singkat. Dalam mulut itu adalah tempat makanan pertama kali masuk. Terus lanjut ke dalam kerongkongan. Kerongkongan ya, bukan tenggorokan. Kerongkongan yaitu membawa makanan ke lambung, kemudian ada hati juga masuk ke dalam sistem pencernaan, itu menghasilkan empedu untuk mencerna lemak, kemudian ada lambung untuk menghancurkan makanan, ada usus halus menyerap nutrisi, usus besar menyerap air dan membentuk feses, dan rektum atau anus mengeluarkan feses dari tubuh. Selanjutnya, nah ini proses pencernaannya. Yang pertama, makanan masuk ya tadi di video. Kalau kamu misalnya paginya makan roti kayak Jasmine, makan roti, makanannya masuk ke dalam mulut, kita kunyah dulu beberapa kali kan. Nggak mungkin kan rotinya langsung kamu telan, nggak mungkin, nggak masuk. Nah, itu dihancurkan dulu di mulut, dikunyah-kunyah pakai gigi, terus pakai air liur. Buat apa air liur? Melemaskan. Ya, untuk melemaskan. Kemudian kalau sudah, baru dimasukkan ke dalam kerongkongan untuk menuju ke lambung. Terus makanan yang ada di lambung itu harus dihancurkan dulu sampai benar-benar lembut. Makanya kalau kita makan itu gak boleh buru-buru, harus dikunyah selama beberapa kali baru bisa boleh ditelan. Kenapa? Supaya di lambung itu tidak terlalu berat prosesnya. Misalnya kayak kamu biasanya kalau makan kepanasan, misalnya makan seblak ya, kamu kepanasan langsung kamu telan. Nah, nanti di lambung itu prosesnya akan lama sekali, soalnya kita nggak ngunyah dulu, kita terburu-buru untuk menelannya. Nah, di lambung nanti kasihan buat prosesnya menghancurkannya itu. Nah, setelah jadi bubur, makanannya diserap. Diserapnya di mana tadi? Diserap nutrisi, usus halus. Nah, kalau sudah diserap, nutrisinya sudah habis, tinggal zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh baru masuk ke dalam usus besar. Nah, di usus besar itu mengalami proses penyerapan air sama pembusukan. Nah, baru melalui rektum dan di anus untuk menyimpannya dan untuk mengeluarkannya. Ada yang pertanyaan? Oke. Nah, kita bahas satu-satu. Silakan di mulut. Ada yang mau angkat tangan baca? Dibaca. Iya, Nana silakan. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Makanan dirasakan, dihancurkan, dilunakan, dan dicerna. Berikut proses pencernaan yang terjadi di mulut. Gigi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Lidah mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian lidah mendorong makanan menuju kerongkongan. Nah, ini yang tadi dibilang
gigi itu sangat amat berfungsi ketika kita makan. Makanya orang tua yang tidak punya gigi itu kan biasanya itu terpaksa ya buat pasang gigi palsu. Nah, itu supaya apa? Supaya ngunyahnya itu gampang. Kalau misalnya orang tua dikasih yang sudah jadi bobor-bobor kan juga kasihan kan. Sudah tidak, rasanya itu sudah beda kalau sama makanan yang sehari-hari kita makan. Kalau orang tua kan biasanya kayak empasi loh, dicampur jadi satu, di blender. Nah, kan kasihan kalau orang tua makan gitu. Nah, makanya orang tua itu terpaksa masang gigi palsu itu supaya bisa menghancurkan makanannya. Terus lidahnya juga bisa merasakan rasa-rasa yang ada di makanannya. Selanjutnya ada kerongkongan. Siapa? Ya, silakan Sapana. Peristaltik. Oke, terima kasih ya Sapana. Nah, makanan ini setelah dicerna di mulut, ketika sudah halus, diusahakan sudah halus, baru bisa masuk ke dalam kerongkongan. Nah, kerongkongan ini fungsinya itu hanya kayak jalur lewatnya aja. Jadi tidak ada hal-hal yang mungkin diapa-apakan lah di kerongkongan ini. Tapi di dalam kerongkongan itu ada gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu ibaratnya itu kayak menekan makanan. Kan awalnya kan gumpalan besar di mulut. Nah, ketika masuk kerongkongan itu ditekan-tekan jadi dipipihkan. Jadi panjang segini. Supaya apa? Supaya di lambung nanti sudah menjadi kecil-kecil gitu harapannya. Selanjutnya ada lambung. Silakan angkat tangan. Ya, silakan Nathanael. Oke, lambung itu berfungsi untuk menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Nah, di dalam lambung itu banyak sekali enzim-enzim. Kayak enzim lipase untuk merubah lemak menjadi asam lemak, merubah karbohidrat, merubah protein yang kita makan tadi menjadi nutrisi-nutrisi yang ada di dalam, yang harusnya diubah untuk memudahkan penyerapan di usus halus. Nah, asam lambung ini itu bukan berarti penyakit ya. Biasanya kan asam lambungku naik gitu kan. Nah, harusnya itu bukan asam lambung namanya. Namanya GERD. GERD. GERD itu penyakit asam lambung. Nah, seharusnya asam lambung itu bukan penyakitnya. Asam lambung itu justru membantu kita untuk membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Misalnya makananmu tadi habis dipegang-pegang orang. Biasanya kan kalau kita belanja kan sukanya kan orang-orang pegang-pegang dulu kan. Nah, habis itu kan kita cuci. Nah, kita cuci itu belum tentu bersih total. Nah, masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam lambung kita, bakteri sisanya tadi dibunuh oleh asam lambung. Jadi asam lambung itu bukan penyakit. Istilahnya nanti diganti ya. Jadi apa tadi? GERD. Oke. GERD. GERD. Lanjut, usus halus, silakan angkat tangan. Ya, silakan Okto. Ayo Okto. Cecunung. Nah, ini mengapa di usia kalian itu sebaiknya makan makanan yang sangat bernutrisi. Kenapa? Di masa pertumbuhan. Nah, nutrisi ini diserap menjadi energi. Jadi ketika kalian masa pertumbuhan itu lebih cepat nutrisinya masuk dalam otak atau diubah menjadi energi. Makanya kalau di usia kalian kan
lincah-lincah gitu ya, masih lincah, masih semangat untuk ke sana kemari, masih suka bergerak, aktif-aktifnya. Nah, itu kenapa kebutuhan nutrisi kalian itu sangat terpenuhi gitu. Nah, di usus halus ini itu ada usus 12 jari. Usus 12 jari itu buat apa? Penyerapan nutrisi. Usus 12 jari apakah ada 12 jari panjangnya? Tidak, itu hanya istilah saja. Lanjut, usus besar. Silakan Mbak Verlin. Nah, usus besar ini yang setelah zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, misalnya kayak misalnya sayuran. Nah, sayuran kayak akan nutrisi kayak buah gitu kan, kayak akan nutrisi. Tapi kan apa ya, ampasnya itu tidak diperlukan oleh tubuh. Yang sangat diperlukan adalah nutrisinya. Nah, ampasnya ini masuk ke dalam usus besar. Meskipun sudah menjadi ampas, itu tetap ada airnya. Usus besar itu fungsinya untuk menyerap air dan untuk pembusukan. Nah, setelah pembusukan nanti dia tersimpan di selanjutnya menjadi kotoran atau feses. Nah, selanjutnya kalau sudah mengalami pembusukan baru ada di rektum. Rektum itu mana sih? Rektum itu tempat pemberhentian, tempat antrian kotoran. Nah, anus itu bagian yang sangat pinggir, hampir yang di luar. Itu namanya anus. Jadi melalui rektum dulu, baru ke anus. Gitu. Sudah ada yang ditanyakan? Rektum. Nah, ini ada organ pendukungnya. Nggak hanya 6 atau 7 anggota organ aja yang berfungsi, tapi ada beberapa organ yang membantu untuk ketujuh organ tersebut. Yang pertama ada hati, yaitu menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Jadi kalau kalian makan makanan yang berlemak, biasanya waktu makan apa yang berlemak? Apa? Dagingnya ada gajinya. Nah, ini kan sangat berlemak. Nah, lemak itu diserap oleh hati empedu. Supaya apa? Di dalam tubuh kita itu racun-racun seperti lemak itu tidak terlalu berkumpul. Nah, tapi meskipun ada empedu, ada hati, tapi kalau kalian makan berlemak terus, nanti ya hati sama empedunya bakal kalah. Kalau kalah jadi penyakit apa? Batu empedu, kolesterol, asam urat. Nah, itu lemak-lemaknya ya liver itu bisa jadi kalau sudah sangat amat parah. Nah, itu liver itu di hati. Kalau hatinya sudah tidak bekerja, sudah kecapean, selama ini sudah bekerja keras, nah itu akhirnya menjadi liver gitu. Selanjutnya ada kantong empedu, menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Nah, ini bekerja sama dengan usus halus untuk menyerap nutrisi. Yang ketiga ada pankreas, menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Kira-kira pankreas di mana? Pencernaan makanan, pankreas ini loh, di luarnya lambung. Kira-kira dia membantu lambung atau membantu usus halus? Usus halus. Lambung itu hanya bekerja menghaluskan makanan. Nah, untuk penyerapan nutrisinya itu di usus halus semua. Sampai sini ada yang tanyakan? Nah, ini dari tadi kamu kan pagi-pagi belum sarapan, belum minum.
Nah, kenapa kita perlu minum dan makan? Kenapa Mirza? Kenapa kita perlu makan dan minum? Kenapa? Kenapa kita perlu makan dan minum, Mirza? Apa Mirza? Biar tidak lemas. Ya, Mbak Amira dibantu. Oke, nah jadi kita sangat perlu makan dan minum, apalagi minum ya harus minimal 1,5 sampai 2 liter dalam sehari. Supaya kenapa kita tidak dehidrasi? Diminum minuman air putih itu aja mengandung sangat banyak nutrisi mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kita juga harus memasukkan gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Apa? Ya, apa itu? Ikan, telur, apa lagi? Sayur, buah, protein, karbohidrat. Nah, kalau bisa ya, tadi kan disebutkan ya, ada yang makan telur asin, nugget, nasi goreng. Kenapa Mbak Diandra? Tidak apa-apa, oke. Nasi goreng. Nah, itu apa? Hanya ada karbohidrat dan protein, lemak saja. Sebaiknya kita menambahkan apa? Nutrisi yang lain seperti sayur, buah-buahan. Nah, itu ada apa? Ada seratnya di dalam itu. Kalau di susu sudah ada semua apa enggak? Di susu. Kira-kira ada apa aja di susu? Di susu itu hanya ada protein, lemak, dan nutrisi. Tidak ada karbohidratnya. Makanya kalau minum susu itu kenyang. Cuma selang 2 jam gitu aja udah lapar lagi. Karena tidak ada karbohidratnya. Oke, ada yang tanyakan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan membuat kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 5 anggota. Silakan berkelompok masing-masing. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1 di mana? Kelompok 1 di mana? Kelompok 1 di mana? Kelompok 1, oke, saya tentukan wis. Di sini kelompok 1. Kelompok 2 belakang. Ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ayo silakan. Ayo silakan, kenapa? Revano kemarin kelompoknya ini ya, Novia. Kelompok berapa? Kelompok 3, ya Denis. Denis. Kelompok 3 berarti di sini nih. Mirza kelompok 5 ya, Mirza. Di sini kelompok 5. Hah? Kelompok 3 ini. 4 di sana. Loh, kok bermain bola? Sini. Ayo, di mana kelompoknya Denis? Ayo di mana? Denis kok gitu sih Denis? Bu, di kelompok mana? Kelompok oh iya, Ferin kelompok 2 di sana. Di sini Denny sama Revano. Kemana? Kamu kemana?
Ke kamar mandi. Ya. Lompat sini. Bilang ke kelompok kamu sudah. Kelompok 3. Ini kursinya kalau kurang itu sana. Ambil di sana itu. Itu kursinya ambil di sana. Masukkan ang tas. Sudah? Sudah? Geser lagi yang Mira. Oke, sudah ya. Didengarkan peraturannya. Oke, silakan. Didengarkan peraturannya. Silakan, boleh buka catatan. Boleh, ya buka catatan. Catatan atau LKS boleh. Atau yang lainnya juga boleh. Untuk mencari informasi. Nah, nanti saya akan memberikan studi kasus atau permasalahan gangguan pada sistem pencernaan. Kemudian, setelah saya bacakan gangguannya, nanti ada beberapa soal. 2-3 soal setiap permasalahannya. Nah, setiap permasalahan juga ada poin-poinnya. Nanti akan saya sebutkan poinnya berapa. Setelah itu, yang sudah bisa, yang sudah punya jawaban, silakan angkat tangan. Jadi kita nanti sistemnya cepet-cepetan ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya Pak Nail? Tidak ada. Oke, sebentar saya bagikan LKPD-nya dulu. Nah, LKPD yang saya bagikan ini, jika kalian menjawab, terus mendapatkan poin, silakan jawaban kalian ditulis di kertas ini. Jadi misalnya kalau kalian belum ada kesempatan menjawab dan belum dapat poin, berarti jangan ditulis dulu. Jika kalian menjawab dan dapat poin, baru ditulis di LKPD-nya. Sampai sini mengerti? Oke. Ya, cepat-cepatan. Oke, sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3 sudah siap? Kelompok 4 siap? Kelompok 5 siap? Siap. Oke, kelompok 1 siapa yang angkat tangan perwakilan? Okto apa Savana? Hah? Okto apa Savana? Salah satu. Savana. Oke. No, 1. Kelompok 2 siapa yang angkat tangan? Santi. Kelompok 3 siapa yang angkat tangan? Siapa? Aulia. Aulia apa Revano? Aulia. Kelompok 4 siapa yang angkat tangan? April. Kelompok 5 Mirza. Oke. Sudah siap ya? Tidak ada. Sudah. Ganti-gantian, tenang. Oke. Nah, studi kasus yang pertama. Seorang remaja gemar minum minuman manis, bersoda, dan jarang menyikat gigi. Ia sering mengalami
gigi berlubang, dan sulit mengunyah makanan keras. Ini masih studi kasus, belum pertanyaannya. Tenang, tenang. Jangan gobo. Sudah dicerna? Sudah? Oke, pertanyaan pertama. Ada 5 poin, poinnya 5, oke? Pertanyaan pertama, diperhatikan. Ayo didengarkan dengan baik. Organ mana? C. Nanti setelah pertanyaan, saya kasih hitungan 1, 2, 3, baru angkat tangan. Oke? Organ mana yang terganggu dan bagaimana dampaknya terhadap proses pencernaan mekanik dan kimiawi? Sudah dimengerti? Dipikirkan dulu. Dipikirkan dulu. Jangan tergopo-gopo. Oke, ulang. Organ mana yang terganggu dan bagaimana proses pencernaan mekanik dan kimiawi? Ada 2 soal. Organ mana yang terganggu sama bagaimana dampaknya? Satu soal. Enggak kelihatan. Sudah? 1, 2, 3. Santi. Apa? Ya, jangan dijawab. Kurang tepat. Dampaknya terhadap pencernaan mekanik dan kimiawi, bukan solusinya. Lah, bukan. Dampak mekaniknya apa, kimiawinya apa? Itu yang mekanik apa kimiawi? Kimiawinya. Belum ya, Berlin. Oke, selain kelompok 2 berarti ada kelompok 1, 3, 4, 5. Turun dulu tangannya. 1, 2, belum. 1, 2, belum. 1, 2, 3. Kelompok 1. Loh, dari awal. Organ mana yang terganggu? Organ mana yang terganggu? Oke, terus. Terus kimiawinya? Mekaniknya apa tadi? Giginya? Sulit mengunyah, kimiawinya? Pencernaannya kenapa? Kurang tepat. Oke, kurang tepat ya. Gimana tadi Oke, kelompok 3, 4, 5 ya sekarang. 3, 2, 1. Oke, kelompok 4. Iya. Menurunkan kemampuan mengunyah makanan jadi bisa punya sempurna, partikel besar masuk ke saluran pencernaan mekanik berkurang. Dampak kimiawinya
pengurangan penggunaan campuran dengan air minum. Awal pencernaan karbohidrat bersama. Ya, betul. 5 poin untuk kelompok 4. Sebentar. Kalau sudah benar, baru ditulis di LKPD-nya. Bentar ya. Oh, berapa tadi? 5. Oke, selanjutnya. Ya, soal selanjutnya dengan poin 10. Didengarkan. Permasalahannya masih sama nih ya, terkait soal remaja yang gemar minuman manis. Oke. Permasalahannya masih sama, pertanyaannya berbeda. Pertanyaan selanjutnya poinnya 10. Didengarkan baik-baik. Apa saran perawatan dan pencegahan yang tepat? Dipikirkan dulu. Nanti salah lagi kayak tadi. Dipikirkan dulu. Apa? Apa saran perawatan dan pencegahan yang tepat? Saran perawatan dan pencegahan yang tepat. Ada apa, Denis? Duduk ya. Ada yang bagian nulis. Siapa yang bagian nulis? Jasmine loh bagian nulis. Itu jawaban yang tadi ditulis di situ. Sudah menemukan jawaban? Sudah. Oke, gitu ya. 1, 2, 3. Novia. Loh wes kabeh. Ayo Novia. Betul. 10 poin. Nah, cara pencegahannya. Iya, jawabannya di LKPD. Kelompok 3 ya. Oke, sudah. Kenapa, Denis? Oke, silakan. Oke, lanjut ke permasalahan selanjutnya. Pak Budi sering merasa nyeri seperti terbakar di dada setelah makan malam, terutama jika langsung berbaring. Dokter mengatakan asam lambungnya sering naik ke kerongkongan. Nah, kalau makan malam kan
Sukanya kan sudah capek bekerja ya, jadi habis makan sukanya langsung pengen rebahan gitu kan, enak ya. Tapi itu menyebabkan asam lambung. Nah, kira-kira pertanyaannya didengarkan. Jelaskan hubungan gejala tersebut dengan fungsi kerongkongan. Dipikirkan dulu. Jelaskan hubungan gejala tersebut, gejala ini, permasalahan, dengan fungsi kerongkongan. Dengan fungsi kerongkongan, iya. Dengan fungsi kerongkongan. Poinnya 10, poinnya 10. Belum. Poin 10. Jangan, kan masih awal-awal. Kita harus berpikir dulu. Jelaskan hubungan gejala tersebut, gejala ini, dengan fungsi kerongkongan. Dengan fungsi kerongkongan. Fungsi kerongkongan itu apa? Sudah? Sudah, oke, aku pindah sebelah sini. Ya. Sudah siap? Satu. Tangannya di bawah. 1, 2, belum. 1, 2, 3. Ya, Savana. Asam lambung balik lagi ke kerongkongan. Nama lainnya reflux asam. Terus apa hubungannya dengan fungsi kerongkongan? Fungsi kerongkongan apa? Hubungannya apa? Itu biar itu apa namanya? Biar ke asam lambung ya semua gitu. Dia menghindari. Kayak gitu, Bu. No. Kurang tepat. Selain kelompok 1, ayo. Sudah ada jawaban? Sudah ada jawaban? Sudah ada jawaban? Sudah. Oke. Didengarkan baik-baik. Kan sudah oke. Nanti. 1, 2, 3. Albi. Dinding kerongkongan seharusnya hanya berfungsi menyalurkan makanan, bukan menahan asap. Betul. Kerongkongan itu hanya berfungsi untuk gerakan peristaltik, bukan untuk menahan asam lambung. Poin 10. Kelompok 4. Oke, next. Dengan permasalahan yang sama, poinnya 15. Didengarkan baik-baik.
Kebiasaan apa yang perlu diubah untuk mencegah gangguan ini? Gampang sekali. Kebiasaan apa yang perlu diubah untuk mencegah gangguan ini? Sebentar, berpikir dulu. Kebiasaan apa yang perlu diubah untuk mengurangi kebiasaan ini, permasalahan ini? Oh. Dipikirkan dulu baik-baik. Sudah? Sudah? Satu. Satu kelompok satu, nggak boleh dua-dua. Kalau ada dua yang angkat tangan didiskualifikasi. Satu, siapa? Ditentukan. Sudah? Satu, dua, belum. Satu, dua, belum. Satu, dua, tiga. Mirza. Ya, betul. Mengurangi makanan, terus tidak boleh langsung tidur. Terus harus ada konsumsi apa tadi? Kelompok berapa? Kelompok 5 ya. Duh, salah iki mang ya gini. Ya, bahasa langsung aja, suwen. Oke, langsung next ya. Permasalahannya diganti. Seorang siswa suka makan makanan pedas dan tidak teratur. Makannya itu tidak teratur, kadang makan, kadang enggak. Apalagi suka makan makanan pedas. Kemudian sering merasa perih di perut bagian atas sini berarti dan mual. Pemeriksaan menunjukkan iritasi pada dinding lambung. Pertanyaannya sangat gampang, poinnya 5. Bagian organ mana yang mengalami iritasi? Bagian organ mana yang mengalami iritasi? Sudah? Sudah? Ya, yang atas. Ya. Satu, Kade berpikir. 2, 3. Santi. Lambung, betul. Lambung. Kan organ mana? Organ. Apakah dinding lambung itu termasuk organ pencernaan? Berarti kan lambung. Kelompok 2 ya.
Oke, lanjut. Lanjut 10 poin. Lanjut 10 poin. 10 poin. Bagaimana peran asam lambung dalam kondisi ini? Bagaimana peran asam lambung dalam kondisi ini? Peran asam lambung dalam kondisi ini. Ayo, dipikirkan. Hah? Santi. Peran asam lambung dalam kondisi ini itu apa? Sudah? Sebentar, ada yang diskusi. Tunggu. Sudah? Sudah? Sudah. Oke, nomor 1 jadi siapa yang angkat tangan? Oke. 1. Dokter lo laren ngelamun. 1, 2, dorong. 1, 2, 3. Okto. 10 poin. Apa? Memperparah iritasi. Asam lambung lo tadi lo. Iya. Sudah. Padahal sudah ada ya. Tadi tak jelasin kan sudah. Oke. Sudah jelasin tadi peran asam lambung itu apa. Sudah. 3, 2, 1. Santi. Apa? Salah. Yang tadi loh, yang tak jelasin tadi loh. Apa? Fungsinya asam lambung. Apa? Sudah, berarti tinggal kelompok 3, 4, 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3. Mirza. Ya, betul. Tak didengarkan tadi. Untuk apa tadi? Kelompok 5 ya. Untuk apa tadi? Bakteri? Untuk mengurangi bakteri. Ya. Kenapa? Di dalam makanan pedas itu kan nggak ada bakterinya dan juga ada enzim-enzim yang mungkin bisa menggerus dalam lambung. Nah, fungsinya asam lambung itu untuk melapisinya.
Nah, mengapa terjadi asam lambung? Karena asam lambung ini tidak bisa mengkontrol, tidak bisa mengatasi hal tersebut. Makanya jadinya asam lambungnya naik. Bukan berarti asam lambungnya di lambung itu naik. Gitu. Jadinya gas yang ada di perut yang tidak bisa dikontrol oleh asam lambung itu yang menyebabkan dia menjadi asam lambung gitu. Lanjut. Pertanyaan ketiga yang 10 poin. Pertanyaan ketiga 10 poin. Dengarkan. Gampang sekali. Saran, pola makan, dan gaya hidup apa yang bisa membantu penyembuhan dari masalah ini. Saran, pola makan, dan gaya hidup. Ada dua loh ya. Saran, pola makan, dan gaya hidup apa yang bisa membantu penyembuhan dari masalah ini. Dipikirkan dulu, kok salah maneh. Ayo. 10 poin. Sudah? 3, 2, 1. Okto. Sudah. Ayo. Pola makanan dan gaya hidup. Betul. 10 poin. Sudah? Sudah. Studi kasus keempat. Silakan jawabannya ditulis. Yang tadi yang jawabannya benar-benar itu ditulis di LKPD. Anak-anak, saya akan membagikan lembar refleksi pembelajaran pada hari ini. Silakan dikerjakan untuk satu lembar, hanya untuk satu kelompok. Silakan didiskusikan bersama-sama ya. Kelompok 1, apakah ada yang ditanyakan? Nah, untuk refleksi pembelajaran ini, yang pertama kan ada apa yang dipelajari hari ini, itu silakan dituliskan materi apa yang kita pelajari hari ini. Kemudian untuk yang kedua, itu ada apa saja penyebab gangguan pencernaan yang telah kita bahas tadi, ada beberapa permasalahan, nah itu bisa dituliskan di situ. Kemudian ada saran pencegahannya, itu saran pencegahan dari gangguan pencernaan yang kalian tulis. Terus untuk pola kebiasaan makan yang ingin diperbaiki, berarti pola kebiasaannya itu seperti apa dari permasalahan gangguan pencernaan itu. Kemudian apa kesulitan yang dihadapi hari ini
kira-kira dari pembelajaran kali ini apakah ada kesulitan? Kemudian yang selanjutnya apa hal menarik yang ditemukan? Kelompok 5, apakah ada yang tanyakan? Nah, untuk ini maksudnya itu gangguan pencernaan, kira-kira apa aja tadi yang telah kita sebutkan? Misalnya ada gangguan pada lambung, gangguan pada usus, gangguan pada mulut. Nah, itu apa? Kira-kira permasalahan. Mungkin kamu punya permasalahan dalam organ pencernaan, nah itu bisa dituliskan di situ. Nah, untuk saran pencegahannya berarti saran dari gangguan pencernaan itu apa? Misalnya mah, berarti sarannya gimana? Gak boleh telat makan atau yang lainnya gitu. Kelompok 3, apakah ada yang tanyakan? Nah, ini untuk yang ini, penyebab gangguan pencernaan itu dari analisis masalah yang kita bahas tadi. Misalnya yang tadi ada gangguan pada lambung, berarti itu nama apa penyakitnya, atau gangguan apa aja yang ada di lambung, terus cara pencegahannya gimana, misalnya kamu harus makan pagi hari atau makannya harus teratur atau bagaimana. Untuk pola kebiasaannya juga sesuai dengan gangguan pencernaan yang kamu tulis tadi. Kelompok 3, apakah ada kesulitan? Nah, itu penyebab gangguan pencernaannya sudah betul, silakan dilanjutkan untuk saran pencegahannya. Kira-kira apa yang sesuai dengan gangguan pencernaan? Kelompok 1 gimana? Apakah ada permasalahan? Nah, untuk gangguan pencernaan ini kurang tepat ya. Misalnya gangguan pencernaan pada mulut boleh, asalkan ditujukan langsung. Misalnya sakit gigi atau ada sariawan. Terus saran pencegahannya gimana? Itu harus sesuai dengan gangguan pencernaannya, oke?
Kelompok 2, apakah ada permasalahan? Oh ya, lo tinggal sedikit lagi, silahkan dikerjakan ya. Habis ini kita presentasi. Nanti kalau sudah bisa presentasi langsung ke depan ya. Kelompok 5 gimana? Oh ya, ini sudah betul untuk gangguan pencernaannya asam lambung. Kira-kira nama lain dari asam lambung tadi yang udah kita pelajari apa namanya? Ya, betul, GERD. Nah, GERD ini kan sudah jadi gangguan pencernaan. Kira-kira saran pencegahannya itu apa? Tadi coba dicek di bukunya. Ya, tadi kan kamu sudah ada permasalahan kan? Nah, itu coba dicek lagi di bukunya coba dibuka. Nah, ya itu betul bisa pakai itu. Bisa dari misalnya ini pakai ini boleh atau yang pakai bawahnya juga boleh. Pokoknya harus sesuai dengan gangguan pencernaannya ya. Nggak boleh misalnya gangguan pencernaannya ini sarannya mulut nggak boleh. Gimana kelompok 4 sudah selesai? Kalau sudah selesai bisa presentasi ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Ayo kalau sudah selesai boleh maju ke depan bersama-sama satu kelompok. Ayo silakan Aulia. Ayo silakan siap Amira. Nah, ayo. Boleh maju ke depan semuanya ya.
Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih ya kelompok 4. Silakan boleh duduk kembali. Oke, ada yang sudah selesai? Ya, silakan kelompok 1 boleh maju ke depan untuk melakukan presentasi. Semua kelompok ya, silakan Mas Alvino. Mas Alvino boleh maju ya. Ya, silakan maju ke depan. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silahkan boleh duduk kembali. Oke, kita kembali lagi ke PPT ya. Hari ini kita sudah belajar tentang struktur dan fungsi organ pencernaan. Nah, silakan mungkin ada yang tahu kesimpulan hari ini kita mempelajari tentang apa aja. Silakan yang bisa boleh angkat tangan. Ya, silakan Mbak Nana. Bagaimana kesimpulan hari ini? Kita mempelajari tentang apa aja? Oke, betul sekali. Sistem pencernaan itu sangat penting untuk mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh, agar dapat melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Nah, mungkin dari kesimpulan itu, adakah yang lain yang mungkin bisa kita simpulkan pada hari ini? Ya, silakan Mbak April. Bagaimana kesimpulan hari ini? Ya, betul sekali. Dengan mengkonsumsi makanan seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.